Saya akan menjelaskan ilustrasi soal dari bab 9 mengenai isu konsolidasi. Di sini dari ilustrasi dijelaskan bahwa PT Induk membeli 80% saham PT Anak pada tanggal 31 Desember 20x0 pada nilai bukunya yang sebesar 240 juta dan mencatat investasi menggunakan metode ekuitas dasar. Yang kedua, PT Induk memperoleh laba dari operasi terpisah sebesar 140 juta di tahun 20x1 dan mengumumkan dividen sebesar 60 juta. Dan yang ketiga, PT Induk melaporkan laba bersih sebesar 50 juta di tahun 20x1 menggunakan dividen saham sebesar 30 juta. Asumsi juga bahwa pada tanggal 1 Januari 20x1, PT Anak menerbitkan 12% saham Proferam dengan nilai nominal 100 juta dijual pada nilai normalnya, dan PT Induk membeli saham tersebut. Dividen preferensi reguler dibayar pada tahun 20x1. Kita masuk yang pertama, itu ke alokasi laba bersih PT Anak. Di sini pada tabel terdapat laba bersih PT Anak tahun 20x1 yaitu sebesar 50 juta. Untuk selanjutnya yang bagian bawah itu dikurangi dividen preferan yaitu 100 juta dikali 0,12 yaitu sebesar 12 juta sehingga laba bersih PT Anak yang menjadi hak pemegang saham yaitu 38 juta didapat dari 50 juta dikurang 12 juta. Untuk bagian proporsi PT Induk sendiri yaitu sebesar 80% atau 0,80 sehingga pendapatan PT Induk dari PT Anak sebesar 30.400.000. Laba yang dialokasikan ke pemilikan minoritas untuk tahun 2021 adalah total dividen preferen PT Anak bagian 20% pemegang saham minoritas, yaitu sebesar 38 juta dari sisi laba setelah dikurangi dividen preferen. Sehingga dividen preferen PT Anak yaitu 12 juta ditambah dengan laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa minoritas PT Anak yaitu 38 juta dikali 20% atau 0,2 sehingga hasilnya 7,6 juta, sehingga pendapatan kepemilikan minoritas sebesar 19.600.000. Berikutnya mengenai ayat jurnal eliminasi untuk kertas kerja konsolidasi. Yang pertama mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, itu pendapatan dari PT Anak sebesar 30.400.000 di sisi debit, dan pada sisi kredit dividen diumumkan untuk saham biasa sebesar 24 juta dan investasi pada saham biasa PT Anak sebesar 6.400.000. Jurnal yang kedua yaitu untuk mengalokasikan laba kepemilikan minoritas. Untuk sisi debit terdapat pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 19.600.000 dan pada sisi kredit dividen diumumkan. Yang pertama untuk saham preferen sebesar 12 juta, untuk saham biasa 6 juta dan kepemilikan minoritas sebesar 1.600.000. Untuk jurnal yang ketiga yaitu mengeliminasi investasi saham biasa awal. Saham biasa PT Anak itu pada sisi debit sebesar 200 juta dan saldo laba 1 Januari sebesar 100 juta. Untuk sisi kreditnya investasi pada saham biasa PT Anak sebesar 240 juta dan kepemilikan non minoritas sebesar 60 juta.
Dan jurnal yang terakhir itu untuk mengeliminasi saham preferan PT Anak, yaitu saham preferan PT Anak sebesar 100 juta pada sisi debit dan kepemilikan minoritas pada sisi kredit sebesar 100 juta. Baik, yang berikut masuk ke dalam kertas kerja konsolidasi. Ini untuk 80% pembelian pada nilai buku. Untuk pos-posnya sama seperti biasa, seperti kertas kerja pada umumnya. Untuk PT Induk dan PT Anak, nilai-nilainya diisi dengan pada neraca, yaitu mulai dari penjualan hingga kepemilikan minoritas yang diambil dari jurnal eliminasi. Di sini saya akan menjelaskan langsung ke bagian jurnal eliminasinya, karena untuk yang bagian PT Induk dan PT Anaknya itu seperti biasa, sehingga pendapatan PT Anak di sini pendapatan PT Anak itu di PT Induk sebesar 30.400.000, dieliminasi pada sisi debit sebesar 30.400.000 hingga konsolidasinya 0, sehingga perhitungan sisi kredit untuk PT Induk 430.400.000 dan PT Anak 200 juta. Untuk konsolidasinya 600 juta. Berikut kita lanjut ke bawahnya, itu pendapatan untuk kepemilikan minoritas. Untuk sisi debitnya itu dijumlahkan itu 260 juta dan PT Anaknya itu sebesar 50 juta, 150 juta. Untuk pendapatan untuk kepemilikan minoritasnya itu ini terdapat pada jurnal eliminasi yang kedua, yaitu 19.600.000. Untuk laba bersihnya itu sama, yaitu 170 juta. Ini didapat dari atas dikurangi debit dan kredit. Untuk PT Anak juga dikurangi dari debit dan kredit. Untuk jurnal eliminasi dijumlahkan, yaitu 30.400.000 dijumlahkan dengan 19.600.000. Untuk konsolidasinya sama, dari atas dikurangi. Untuk yang berikutnya ke laba 1 Januari, ini terdapat jurnal eliminasi yang jurnal yang ketiga. Untuk laba induk 300 juta, laba anak 100 juta namun dieliminasi pada sisi debit sebesar 100 juta, sehingga konsolidasi 300 juta, yaitu 300 juta ditambah 100 juta dikurangi 100 juta. Untuk saldo laba 1 Januari ini terdapat juga di jurnal eliminasi di sisi debit, yaitu untuk PT Induk sebesar 170.400.000 dan PT Anak 50 juta, sehingga jurnal eliminasinya 50 juta, sehingga konsolidasinya tetap, yaitu 170.400.000. Untuk yang berikut saham preferennya ini 12 juta, ini diambil juga dari 12 juta untuk jurnal eliminasi sisi kredit. Ini diambil dari jurnal eliminasi yang kedua, sehingga pada PT Anak 12 juta dengan eliminasinya maka habis. Berikut pula dengan saham biasa, itu juga sama, yaitu 60 juta. Yang berikut kita lanjut ke bawah, yaitu saldo laba, yaitu untuk PT Induk 410.400.000, PT Anak 108 juta. Untuk eliminasi sisi debitnya 150 juta dan sisi kreditnya 42 juta. Untuk konsolidasinya 410.400.000. Berikut kita masuk ke bagian bawah, yaitu kas. Ini kas piutang usaha persediaan tanah, ini sama seperti biasa. Untuk investasi saham ini ada jurnal eliminasi untuk jurnal 1 dan jurnal 3, sehingga dikurangi dari 246.400.000 itu dikurangi dengan 240 juta dikurangi lagi dengan 6.400.000, sehingga hasilnya pada sisi konsolidasinya 0. Untuk debitnya ini dijumlahkan semua pada sisi PT Induk sebesar 1.660.400.000. Untuk PT Anaknya 928 juta. Untuk konsolidasinya 2.342 juta. Untuk sisi kreditnya ini terdapat akumulasi, penyusutan utang usaha,
utang obligasi ini sama, namun di saham preferen ini pada PT Anak sebesar 100 juta. Ini dieliminasi dengan jurnal eliminasi yang keempat sehingga habis. Untuk saham biasanya PT Induk sebesar 500 juta, PT Anak 200 juta, namun dieliminasi juga ke jurnal eliminasi yang ketiga sehingga konsolidasinya 500 juta. Untuk saldo laba dari atas ini tinggal diambil dari saldo laba 31 Desember sehingga langsung saja ini untuk kepemilikan minoritas ini kita ambil dari jurnal eliminasi yang kedua dan ketiga dan keempat, itu 1.660 juta dan 100 juta, sehingga pada sisi kreditnya untuk PT Induk 1.660.400.000, untuk PT Anak 928 juta, untuk debitnya 450 juta, kreditnya 450 juta. Ini balance untuk jurnal eliminasinya. Dan yang berikut untuk konsolidasinya 2.342 juta. Ini sama balance antara sisi debit dan kredit. Sekian.